Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini gereja merayakan peringatan Santo Thomas Aquinas, Dr. Angelicus, seorang raksasa iman, akal budi, dan kekudusan. Ia bukan hanya seorang teolog besar, ia adalah seorang murid Kristus yang hatinya menjadi tanah subur bagi benih sabda Allah. Hari ini kita berbicara persis tentang 3 hal yang juga terlihat jelas dalam hidup Santo Thomas: akar iman yang kuat, penolakan terhadap keegoisan dan kesia-siaan dunia, serta buah rohani yang melimpah. Saudara-saudari, Yesus berkata bahwa benih yang jatuh di tanah berbatu tidak dapat bertahan karena tidak berakar. Santo Thomas Aquinas adalah contoh luar biasa tentang seorang pribadi yang berakar kuat dalam Kristus. Ia menghadapi tekanan keluarga, godaan dunia, bahkan penghinaan, namun imannya tidak goyah. Sumber kekuatannya adalah doa, sakramen, kontemplasi, dan persatuan dengan Kristus. Ia pernah menulis, "Untuk mengenal kebenaran,
Pertama-tama kita harus bersatu dengan Dia yang adalah kebenaran itu sendiri. Saudara-saudari, dalam hidup kita ketika sakit, tekanan ekonomi, atau masalah keluarga menguji iman, akar kita pun perlu kuat. Hanya dengan tinggal dekat Yesus dalam doa, ekaristi, dan sabda, kita dapat bertahan. Santo Thomas mengajarkan, iman tanpa doa adalah seperti tanaman tanpa air. Saudara-saudari, Yesus juga berbicara tentang benih yang tercekik oleh duri, yakni kecemasan, ketamakan, dan ambisi duniawi. Santo Thomas tidak membiarkan duri-duri itu tumbuh dalam hatinya. Ia lahir dari keluarga bangsawan, bisa menjadi orang besar dalam struktur duniawi, tetapi ia memilih hidup yang sederhana sebagai biarawan Dominikan. Ia melepaskan harta, kehormatan, bahkan rencana ambisius keluarganya demi mengikuti Kristus. Ia mengajarkan bahwa kecemasan berlebihan dan cinta akan kekayaan membuat jiwa tidak mampu mencintai Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudari, duri rohani yang paling berbahaya bukanlah dunia di luar kita, tetapi keserakahan dan kecemasan yang kita pelihara dalam hati. Disinilah kita pun diundang. Apakah kecemasan hidup sehari-hari menghambat kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama? Apakah keinginan akan kenyamanan membuat kita malas berdoa dan berbuat kasih? Santo Thomas mengingatkan, kebahagiaan sejati bukan ada pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang kita ikuti, yakni Kristus. Tanah subur tidak terbentuk sendiri, ia harus digemburkan. Santo Thomas mengemburkan tanah hatinya melalui disiplin doa, pembacaan kitab suci, hidup dalam rahmat, dan kerendahan hati yang luar biasa. Karena itu hidupnya menghasilkan buah yang tak terhitung jumlahnya. Summa Theologiae, lagu-lagu ekaristi seperti Tantum Ergo, pemikiran filsafat dan teologi yang membantu gereja selama 800 tahun dan akan terus membantu hingga akhir zaman. Yesus berkata, kamu akan menghasilkan buah yang akan tinggal tetap. Buah yang ditaburkan Santo Thomas tidak pernah layu, dan gereja mengajak kita hari ini untuk meneladani kesuburan itu. Beri waktu untuk doa setiap hari. Bacalah sabda Tuhan dengan tekun. Datanglah ke ekaristi bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai perjumpaan. Lakukan karya kasih yang nyata kepada sesama. Jika kita melakukan ini, maka hidup kita pun akan menjadi tanah subur, dan Kristus akan menumbuhkan buah-buah kekudusan, damai, dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.